Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitri Mafiro dengan NIM 23.108.02.01.02. Pada kali ini, pada video kedua, saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan yang dimana sebagai salah satu aspek penting dalam perilaku organisasi. Jadi, kepemimpinan memiliki peran sentral karena seorang pemimpin biasanya menjadi pihak yang mengarahkan anggota kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, memahami konsep dan teori kepemimpinan sangat penting untuk meningkatkan kinerja kelompok dan efektivitas organisasi. Yang pertama yaitu teori kepemimpinan awal, yaitu trait theories dan behavior theories. Trait theories ini menjelaskan bahwa kepemimpinan dipengaruhi oleh sifat atau karakteristik pribadi tertentu yang membedakan pemimpin dan juga bukan pemimpin, seperti kepercayaan diri, integritas, dan juga kepemimpinan komunikasi. Namun, teori ini dikritik karena tidak semua orang dengan sifat tersebut otomatis menjadi pemimpin yang efektif. Kemudian selanjutnya yaitu behavioral theories, yang dimana lebih menekankan pada perilaku pemimpin. Studi dari Ohio mengidentifikasikan dua dimensi utama, yaitu initiating struktur yang berfokus pada pengaturan tugas dan juga peran, serta consideration yang menekankan hubungan interpersonal, kepercayaan, dan kepedulian terhadap bawahan. Kemudian berlanjut pada teori kontingensi kepemimpinan yang dimana menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar untuk semua situasi. Salah satu teori penting adalah Fiedler Model, yang dimana Fiedler ini menekankan kesesuaian antara gaya kepemimpinan dengan situasi kerja. Selain itu, terdapat situational leadership theory dan juga path goal theory yang menekankan bahwa pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi bawahan dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, yang dibahas yaitu teori kepemimpinan kontemporer, yaitu salah satunya adalah Leader Member Exchange atau LMX teori, yang menjelaskan adanya hubungan berbeda antara pemimpin dengan bawahan, yaitu in-group dan juga out-group. Bawahan yang termasuk in-group cenderung memiliki kinerja lebih baik dan juga kepuasan kerja yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat konsep charismatic leadership, di mana pemimpin dipersepsikan memiliki kemampuan luar biasa yang menginspirasi pengikutnya. Materi ini juga membahas transactional leadership yang berfokus pada pencapaian tujuan melalui sistem penghargaan dan juga hukuman, serta transformational leadership yang mampu menginspirasi bawahan untuk melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi. Kemudian materi menekankan pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab dan juga beretika, authentic leadership, yang dimana menggambarkan pemimpin yang memahami nilai dan juga keyakinannya serta bertindak secara jujur dan juga konsisten. Ethical leadership, yang menekankan perilaku pemimpin yang mengedepankan nilai moral dan juga menjadi teladan etis bagi bawahan. Selain itu, ada servant leadership, yang dimana menekankan bahwa pemimpin seharusnya melayani dan juga membantu pengembangan bawahan, bukan semata-mata mengejar kepentingan pribadi. Pembahasan berikutnya adalah kepemimpinan positif. Kepemimpinan positif ini yaitu menyoroti peran pemimpin dalam membangun kepercayaan atau trust dan melakukan mentoring. Kepercayaan menjadi fondasi penting dalam hubungan kerja, sedangkan mentoring membantu pengembangan kompetensi dan juga potensi bawahan secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir ada materi yang membahas mengenai tantangan dalam kepemimpinan, seperti kepemimpinan sebagai atribut persepsi, adanya substitutes dan juga neutralizer kepemimpinan, serta tantangan kepemimpinan di era digital dan juga online.
Pemimpin juga dituntut mampu memilih dan juga melatih pemimpin baru agar keberlanjutan organisasi tetap terjaga. Sebagai kesimpulan, yaitu kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam memahami perilaku kelompok dan juga pencapaian tujuan organisasi. Berbagai teori kepemimpinan, mulai dari teori klasik hingga kontemporer, memberikan pemahaman bahwa kepemimpinan yang efektif harus memperhatikan karakter pemimpin, perilaku, situasi, serta nilai etika dan juga dampak positif bagi organisasi secara keseluruhan. Kemudian pada PPT materi ke-11 yaitu mengenai kekuasaan dan juga politik, terdapat penugasan yang dimana pada bagian penugasan ini kita diminta memahami 3 konsep penting yang berkaitan dengan kekuasaan dalam organisasi, yaitu ada relasi kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan juga post-power syndrome. Yang pertama, relasi kekuasaan. Jadi relasi kekuasaan ini merupakan hubungan antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan wewenang, pengaruh, dan juga kemampuan dalam mengambil keputusan. Jadi dalam organisasi, relasi kekuasaan ini bersifat wajar. Misalnya, antara pimpinan dan juga bawahan, kekuasaan dibutuhkan untuk mengatur, mengarahkan, dan juga mencapai tujuan organisasi. Namun, relasi kekuasaan yang sehat harus didasarkan pada keadilan, tanggung jawab, dan juga komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan konflik. Kemudian yang kedua yaitu mengenai abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, yang dimana ini itu terjadi ketika seseorang menggunakan wewenangnya secara berlebihan atau tidak sesuai dengan aturan dan juga etika. Contohnya adalah bersikap otoriter, memaksakan kehendak, dan juga melakukan intimidasi atau mengambil keuntungan pribadi dari jabatannya. Penyalahgunaan kekuasaan ini dapat merusak kepercayaan, menurunkan kinerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga ada post-power syndrome. Post-power syndrome ini adalah kondisi di mana psikologis yang dialami seseorang setelah kehilangan jabatan atau kekuasaan tersebut. Individu yang mengalami sindrom ini biasanya sulit menerima perubahan, merasa kehilangan harga diri, ingin tetap dihormati seperti saat berkuasa, atau sulit beradaptasi dengan peran barunya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu tidak hanya berdampak secara struktural, tetapi juga secara emosional dan juga mental. Dengan memahami ketiga konsep ini, kita diharapkan mampu bersikap bijak dalam menggunakan kekuasaan serta siap menghadapi perubahan peran dalam kehidupan organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.